Selamat datang di Komedi Kosmos. Di episode kali ini, kita akan memulai petualangan luar angkasa yang akan membuat Anda tertawa hingga bintang-bintang. Bersiaplah untuk perjalanan yang tidak hanya lebih panjang dari antrian di roller coaster, tetapi juga lebih lucu dari komedian favorit Anda. Di playlist Penjelajah Kosmos Kocak, kami akan mengeksplorasi tata surya dengan penuh canda dan tawa. Yuk, mulai petualangan kita di Planet Pulau, Petualangan Kocak di Tata Surya. Mari kita mulai perjalanan kita di Mars, planet merah yang memiliki lebih banyak debu daripada seluruh koleksi DVD yang hilang di rumah Anda. Mars ini seperti saudara yang nakal dari bumi, selalu tampil dengan warna mencolok, tetapi jarang sekali ada yang benar-benar tahu apa yang ada di dalamnya. Apakah Anda tahu bahwa Mars memiliki dua bulan kecil yang bernama Phobos dan Deimos? Mereka seperti anak-anak yang mengganggu kakak mereka, tapi tidak pernah benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Dan jangan lupakan Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya. Ini seperti jika Anda tinggal di rumah dengan satu kamar tidur dan tiba-tiba ada rumah sebelah dengan satu kamar tidur yang lebih besar dari seluruh kompleks. Bayangkan jika Olympus Mons punya Instagram, hari ini saya sedang berapi-api. Lava Lover. Dan tentunya ada Valles Marineris, ngarai raksasa yang panjangnya bisa mengelilingi bumi sebanyak 4 kali. Kalau Valles Marineris berbicara, mungkin dia akan mengatakan, "Bumi, lihat, saya punya lebih banyak tempat parkir daripada Anda." Selanjutnya, mari kita terbang ke Uranus. Sekilas nama planet ini mungkin terdengar seperti lelucon kelas 5, tapi sebenarnya Uranus punya ciri khas tersendiri. Planet ini berputar dengan kemiringan 98 derajat, seolah-olah dia sedang malas bangun pagi dan berkata, biarkan saja. Saya sudah lama tidak merasa ingin mengikuti aturan. Bayangkan Uranus sebagai teman yang selalu bilang, kalian semua terlalu serius. Saya hanya ingin berguling-guling sepanjang hari dan melihat bagaimana semuanya terjadi. Jika Uranus punya acara TV sendiri, mungkin namanya Rolling with Uranus. Dan tidak lupa, atmosfer Uranus mengandung metana, yang memberi warna biru pada planet ini. Jadi, jika Anda melihat Uranus di malam hari, jangan khawatir, dia hanya menunjukkan warna kebiruan karena terlalu banyak makan makanan berwarna biru. Sekarang kita menuju ke Saturnus, planet yang dikenal dengan cincin megahnya. Cincin Saturnus lebih megah daripada semua perhiasan yang ada di toko perhiasan termahal di kota. Saturnus bisa dibilang adalah planet dengan fashion statement terbesar di tata surya, seperti planet yang selalu bergaya dengan cincin-cincin dari seluruh penjuru galaksi. Kalau Saturnus bisa berbicara, dia mungkin akan berkata, cincin baru. Saya baru saja mendapat koleksi terbaru dari koleksi galaksi. Bagaimana menurut Anda? Apakah saya terlihat mempesona? Dan jangan khawatir, cincin Saturnus adalah teman setia yang tidak pernah pudar dari mode. Saturnus juga punya banyak bulan, lebih dari 80. Jadi, bisa dibilang Saturnus adalah planet yang suka mengadakan pesta dengan banyak tamu. Hei, semua, selamat datang di pesta planet kami. Sekarang kita tiba di Jupiter, raksasa tata surya. Jupiter adalah teman besar yang selalu berada di pusat perhatian. Dengan ukuran sebesar ini, dia seperti teman yang selalu memiliki cerita yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Bayangkan jika Jupiter berbicara, saya tidak hanya memiliki satu badai besar, saya punya badai besar yang memiliki nama. Jupiter dikenal dengan Great Red Spot-nya, yang sebenarnya adalah badai raksasa. Jika Jupiter menulis buku, mungkin judulnya adalah Bagaimana Cara Mengelola Badai Raksasa dan Tetap Tersenyum. Bayangkan betapa sibuknya Jupiter dengan semua itu, mungkin dia juga punya asisten yang membantu menjaga badai tetap teratur. Dan Jupiter memiliki banyak bulan, lebih dari 90. Jadi, bayangkan jika Jupiter memiliki kalender bulanan dengan lebih dari 90 tanggal. Hari ini siapa yang datang? Oh, Jupiter. Semua bulan datang untuk berkunjung. Terakhir, mari kita menuju ke Neptunus, planet paling jauh dari matahari. Neptunus ini seperti teman yang suka menjaga jarak, tetapi tetap canggih dan berkelas. Jika Neptunus memiliki moto, mungkin itu adalah, jangan khawatir, saya punya segala sesuatu di sini dan selalu siap untuk menjauh dari keramaian. Neptunus memiliki atmosfer biru yang menakjubkan, dan angin di sini bisa mencapai kecepatan lebih dari 2000 km per jam. Bayangkan angin di Neptunus yang berkata, saya hanya ingin menikmati terbang cepat di luar angkasa, tidak perlu macet. Dan tentu saja, Neptunus punya bulan terbesar bernama Triton.
Jika Triton bisa berbicara, mungkin dia akan berkata, saya sedang mencoba menyeimbangkan hidup saya di sekitar Neptunus. Kadang-kadang saya merasa seperti pelayan yang selalu siap di sekitar. Sekarang, mari kita kunjungi beberapa pengunjung luar angkasa yang lebih kecil, asteroid dan komet. Asteroid itu seperti rekan kerja yang selalu hadir dengan pekerjaan yang tidak pernah selesai, dan komet adalah tamu yang datang hanya sekali-sekali, tetapi ketika mereka datang, mereka benar-benar membuat penampilan yang mengesankan. Cobalah bayangkan jika asteroid bisa berbicara, saya hanya berkeliling dan mengumpulkan debu dust. Kadang-kadang, saya bahkan merasa seperti saya adalah pemulung luar angkasa. Dan komet? Saya mungkin hanya lewat sekali, tapi lihat betapa cahayanya bersinar. Kedua jenis pengunjung ini mungkin tidak selalu dalam sorotan, tetapi mereka membawa keunikan dan kegembiraan tersendiri dalam galaksi. Dan begitulah, perjalanan panjang kita di tata surya berakhir di sini. Dari Mars yang berdebu hingga Neptunus yang jauh, kami harap Anda menikmati petualangan kosmos kocak ini dengan penuh tawa dan kegembiraan. Jangan lupa untuk subscribe channel Komedi Kosmos, dan nyalakan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan dosis humor galaksi berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Penjelajah Kosmos Kocak. Dan ingat, bahkan di luar angkasa, tawa adalah bahasa universal. Komedi Kosmos, 3S, salam senyum selalu.